Selamat sore teman-teman ngoplos ngobrol bareng MCFID. Selamat bergabung, selamat sore, selamat menjelang buka puasa walaupun masih lama. Pada sore hari ini, perkenalkan nama saya Ronaldo Gultom. Saya akan membantu teman-teman untuk acara ngoplos pada sore hari ini. Di mana pada sore hari ini kita akan mendatangkan seorang tamu yang cukup luar biasa, ibaratkan dia adalah salah satu Sri Kandi di HSE. Nah, teman-teman, bagi yang belum nge-follow atau subscribe YouTube-nya MCFID, silahkan di-follow dan di-subscribe. Biar nanti ada nih cerita-cerita berikutnya nih untuk mengikuti ngoplos kita di sesi berikutnya. Nah, teman-teman, kita akan memulai acara kita, tapi sebelum kita memulai acara kita akan memperkenalkan dulu nih bintang tamu kita pada sore hari ini. Sedikit akan kita lihat nih profilnya. Nanti akan saya putarkan sedikit video tentang si narasumber kita. Mari kita sambut bintang tamu kita. Halo Mbak Grace Novi Pratiwi. Halo Mbak, selamat sore. Apa kabar Mbak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Ronaldo? Puji Tuhan, kabar baik juga Mbak. Wah, kayak cantik nih. Sesuai dengan judul nih, dari MUA menjadi pengawas HSE Konstruksi nih. Baik. Mbak, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mau tanya-tanya nih ke Mbak Grace nih. Nah, Mbak Grace kan sebagai HSE nih, pengawas konstruksi pula gitu kan. Nah, Mbak Grace share ke kita, dari awal Mbak Grace bisa menjadi seorang HSE gitu Mbak. Waduh, panjang nih ceritanya. Sedikit aja ya. Boleh Mbak, asal lengkap Mbak. Kalau diceritain bisa novelnya jilid kelima kali ya. Wow. Baik, untuk bagaimana sih kenapa saya bisa sekarang ada di HSE Konstruksi itu memang sesuatu yang tidak terduga ya, tapi merupakan berkat juga. Pada awalnya memang Mas Ronaldo saya itu background-nya tenaga medis ya, di kebidanan. Tadi mungkin profilnya udah ya? Sudah di-share. Nah, waktu itu saya mengambil kebidanan, saya sempat bekerja cukup lama, kurang lebih 5 tahun, dan saya berpikir saya harus kuliah lagi gitu. Dan ketika itu saya pertimbangkan bagaimana mungkin saya bisa kuliah di rumah sakit karena shifting ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah pekerjaan, itu masuk ke banker ya, salah satu bank swasta di Indonesia. Di sana setelah 1 tahun saya beradaptasi, saya memutuskan untuk kuliah karena bisa kuliah malam. Nah, di situ saya ambil S1 dan di tahun dari D3 kebidanan ke S1 itu hanya 2 tahun, Mas Ronaldo. Jadi pada tahun pertama itu saya sudah melirik-lirik, oh kok K3 bagus nih prospek pekerjaannya. Terus saya melihat pekerjaannya seperti apa, kan berhubungan dengan manusia juga ya kan, kita masih bisa berkomunikasi, bertemu dengan orang gitu kan, karena mungkin dari saya passionnya memang harus ketemu orang kayaknya. Service gitu ya Pak? Ya, jadi di situ setelah wisuda saya memutuskan untuk ambil ahli K3 sertifikasi, lalu puji Tuhan langsung dapat pekerjaan. Nah, awalnya saya itu bukan di proyek Mas, bukan di proyek. Ya, tapi memang di bagian konstruksi juga. Tapi waktu itu saya dapat pekerjaan yang di head office. Cuman karena saya merasa, kok di head office saya kerjanya begini aja gitu. Kok saya jadi nggak ngerti apa-apa nih tentang HSE gitu. Hanya dokumen aja ya kan. Nah, pada waktu itu saya puji Tuhan ada yang ajakin nih,
mau nggak gitu kan? Oh mau, yang penting diajarin ya gitu. Prinsipnya karena saya mau belajar, akhirnya saya mau ke project gitu, Mas Ronaldo. Nah untuk MUA sendiri itu Ya, memang sebenarnya bukan pekerjaan ya, karena saya belum pernah bekerja full time, tapi part time. Bisa dibilang itu lebih hobi karena waktu saya bekerja di bank itu kan mulai belajar make up tuh, ya kan? oke. Polos-polosnya jadi belajar make up, lama-lama kok suka gitu. Akhirnya saya ambil kursus, setelah saya ambil kursus, lalu saya iseng-iseng posting, terus dari teman ke teman, dan puji Tuhan cukup banyak yang uh, mau mempercayakan itu kepada saya. Mungkin teman-teman sekalian juga mau mempercayakan. Mungkin teman-teman HSE yang para Sri Kandi kalau mau nikahan atau ada acara hajatan bolehlah Jadi dihubungi pesan Mbak Grace iklan ya. ya. Iklan gitu ya. Oke Boleh, deh Mbak boleh. Grace. Mbak Grace, Mbak Grace kan sebagai pengawas HSE konstruksi nih. Boleh sharing ke kita nggak Mbak kegiatan Mbak Grace atau pekerjaan Mbak Grace di lapangan seperti apa Mbak? Karena judulnya pengawas, Mas Ronaldo, tugasnya Ah. adalah mengawasi. Ya, untuk HSE mau pengawas, mau apapun, mau officer, semuanya sebenarnya tugasnya sama ya, memastikan bahwa program K3 di perusahaan itu atau di proyek itu berjalan sesuai dengan HSE plan, sesuai dengan HSE program yang sudah disiapkan. Seperti itu sih, memastikan supaya tidak ada kecelakaan kerja, mereka bekerja dengan aman, dengan baik, seperti itu Mas Ronaldo. Untuk tugas saya sendiri sih memang kalau di kantor kita mulai dari planning ya, planning, buat program, tektokan sama owner. Setelah itu pada saat konstruksi berjalan kita mengawasi, mulai review dokumen, lalu proses K3-nya di sana seperti apa, mulai mengikuti safety talk, morning briefing, terus inspeksi, safety patrol, terus kalau ada report insiden nanti dan segala macam ya. Lalu seperti training juga banyak kegiatan untuk HSE sebenarnya. Dan di proyek itu banyak banget pengalaman ya yang benar-benar kita bisa dapat. Oke. Nah, Mbak Grace, kemarin saya baru lewat nih dari salah satu konstruksi bangunan di DKI Jakarta ini. Jadi saya melihat satu unit nih, alat berat nih gitu kan. Waduh. Saya nggak tahu nih namanya apa gitu kan. Alatnya gunanya apa? Apakah seperti yang di Semanggi buat ngangkat orang, buat makan di ketinggian, atau seperti apa kan? Nah, saya mau tanya ke Mbak Grace nih, alat ini apa? Apakah yang termasuk untuk bidang konstruksi? Dan kalau dia termasuk, yang dicek apa saja sih gitu Mbak? Atau bisa dibantu lah Mbak ya. Saya sharing fotonya nih, walaupun dia kelihatannya seperti alat berat, tapi saya yakin buat Mbak Grace bukan nggak berat lah untuk di sharing. Biasanya berat tuh, Mas Ronaldo. Jadi kalau misalkan jawabannya benar harus dapat ini ya, door prize ya. Oke, Mbak, nanti ada piring cantik Mbak. Ya Allah. Ini alatnya Permenaker nomor 8 tahun 2020. Apa tuh Mbak? Alat angkat angkut. Ya, ini mobile crane ya Mas Ronaldo ya. Oh, mobile crane, oke. Ya. Kalau untuk alat ini banyak ya, dan ini berat juga ngejelasinnya. Kalau satu sesi sendiri ya, harus ada sharing session, nanti kita undang pakar-pakar kita yang ada di grup. Oke, boleh secara singkat aja Mbak, secara umum aja siapa yang kita lakukan untuk alat ini? Ya, untuk ini alat yang paling penting digunakan adalah kalau alat angkat angkut ini sangat vital ya. Yang paling penting adalah yang pertama engine-nya, Mas Ronaldo. Oh, engine. Engine-nya. Di mesin itu kita lihat di selangnya, di seal-nya, apakah ada kebocoran atau enggak, di sambungan-sambungannya, ada bocor atau enggak, dari oli ya. Terus di bagian bawah mobil crane ini juga dilihat, di situ bisa suka bocor di situnya. Terus di bagian sisi-sisi outrigger juga kadang suka ada yang bocor-bocor. Itu yang pertama, kita memastikan tidak adanya kebocoran pada unit ini. Lalu wire drum yang tempat untuk sling itu di bagian bawah boom ini.
Oke. Di situ ada wire drum namanya, tempat selingnya. Ya, tempat seling berasa lah disebutnya. Soalnya nggak kelihatan. Jadi di situ dipastikan bahwa wire drumnya kondisinya baik, terus selingnya pastikan tidak ada grease, tidak berkarat, lilitannya juga tidak ada, rapi ya, harus rapi. Lalu ke bagian boomnya bagaimana, sambungan-sambungannya seperti apa, kondisinya baik atau tidak, ada yang bolong, ada yang retak, ada yang bengkok atau enggak. Lalu di bagian depan itu ada pulingnya seperti apa hooknya seperti apa, klaimnya seperti apa, itu perlu dicek juga ya Mas Ronald. Semuanya sih ini harus dicek semuanya. Terus lari ke bagian cabin. Di cabin itu pastikan ada indikator loadnya, ada load testnya juga Mas Ronaldo, karena itu sangat membantu untuk operator. Kalau misalkan sudah over ya, nanti dia ada alarm sendiri. Oke deh Mbak, thank you banget. Dan satu lagi Mas Ronaldo, pastikan lampunya menyala ya. Menyala. Oh, dia menyala pada saat operasional Mbak? Operasional. Oke. Berarti ini pasti ada checklist dari inspeksinya Mbak ya? Ya, checklist. Biasanya kalau checklist itu dari kita sebagai pengawas ada. Biasanya kalau owner punya sendiri, tapi sih jarang ya. Biasanya dari kita pengawas ada, kontraktornya juga ada biasanya. Nanti itu di-matchingin, kalau misalkan ada yang kurang, itu dilengkapin dari mana. Jadi alat ini kita inspeksi pada saat di lapangan aja ya Mbak? Atau gimana nih Mbak? Untuk alat ini, kita inspeksinya sebelum dia datang. Jadi sebelum alat datang, kita pastikan yang paling pertama adalah dikirim surat izin ya, Ronaldo. Surat izin alatnya, surat izin operatornya. Itu nanti ada tulisannya masih aktif atau enggak, atau sudah expired atau tidak. Kalau di Permenaker nomor 8 tahun 2020 itu kan untuk alat angkut termasuk lifting gear ya. Lifting gear juga. Klaim itu harus diuji riksa minimal 1 tahun sekali gitu. Kalau baru dia 2 tahun. Kalau baru, lalu tahun berikutnya 1 tahun. Nah, setelah dia surat-suratnya kita lihat oke, biasanya kami ke tempat unit dulu, ke tempat unitnya terlebih dahulu, kita inspeksi bersama. Jika ada kekurangan, nanti itu harus findingnya harus dilengkapi dulu kalau memang harus pakai itu dan dipastikan layak pakai. Lalu alat tersebut baru boleh ke lapangan, dan di lapangan pun kita inspeksi lagi. Biasa seperti itu sih Mas Ronaldo. Oke, berarti komplit banget ya Mbak ya. Jadi benar-benar alat itu nyampe ke lokasi kita tuh sudah lengkap semua tanpa ada kekurangan. Jadi pada saat dipergunakan aman ya Mbak. Betul. Oke deh. Jadi berat ya teman-teman pembahasannya Mas Ronaldo. Ini sumbernya aja Mbak gitu kan. Biar teman-teman yang lagi nonton juga pada tahu gitu kan. Ini alat apa, jangan dipikir nanti lewat-lewat, aduh itu kayak alat ngederek mobil kan, atau buat untuk makan di ketinggian kan. Ya, ini nggak bisa untuk ngangkat orang ya Mas Ronaldo. Oh bukan ya? Nggak bisa ya? Tidak bisa. Oke deh Mbak. Jadi teman-teman yang lagi nonton kalau butuh alat grab, bisa dipanggil Mbak Grace untuk diinspeksi terlebih dahulu biar aman. Ini di endorse sama Mas Ronaldo. Ini Tadano nih. Oke deh Mbak. Nah, aku ada pertanyaan yang mungkin yang sering dipertanyakan oleh para kaum hawa nih. Mbak Grace kan sebagai pengawas HSE konstruksi di lapangan nih, pasti ketemu dengan banyak yang namanya kaum Adam yang benar-benar mayoritas bekerja di sana. Mbak Grace boleh sharing nggak ke kita, ada pengalaman seperti apa di lapangan, plus minusnya seperti apa, yang pernah Mbak Grace alami di lapangan? Ya, cukup unik juga ya kalau bekerja di konstruksi ini kalau wanita, untuk kami seperti wanita. Karena memang beberapa kali pun saya cuma saya sendiri yang wanitanya gitu. Nah, untuk pengalamannya sih kita ada plus minusnya ya pasti Mas Ronaldo. Selain kita pengalaman dari ilmu seperti yang tadi saya bilang, bahwa di konstruksi itu sangat banyak ilmu-ilmu ketiga yang bisa dipelajari.
Bahkan sampai sekarang pun saya belum tamat-tamat ya, karena masih baru. Jadi banyak banget unik, karena konstruksi ini kan berubah-ubah ya, kerjaannya pun berbeda-beda. Nah, untuk pengalaman itu sendiri sih, kalau sebagai perempuan ya, yang pasti kita udah tahu ya, kalau kalau laki-laki ngelihat satu perempuan, laki-lakinya banyak pasti digodain, itu cenderung ada ya. Kadang di lapangan itu beberapa kali ada pekerja yang, Bu Grace, jangan kesini terus, saya nggak bisa fokus kerja. Di sweet-sweetin ya, pokoknya digoda-godain gitu. Tapi kalau misalkan masih sebatas wajar ya, masih saya bisa terima, nggak apa-apa. Malah saya bercandakan balik sih gitu. Tapi kalau misalkan untuk awal-awal memang ada agak risih ya, apalagi kalau kita baperan. Dan yang kedua itu pengalamannya adalah komunikasi wanita sama pria yang ada di konstruksi itu beda, karena di konstruksi itu lebih keras ya orang-orangnya ketimbang yang pria yang ada di kantor. Nah, biasanya kalau kita menyampaikan sesuatu pendapat atau mengingatkan dan mereka tidak menerima, itu responnya kadang suka tidak enak gitu. Bahkan sebagai perempuan saya suka baper dan saya pernah nangis pas nangis. Oh gitu ya. Betul, saya awal-awal tuh nangis di proyek itu satu harian dan nggak bisa kerja, nggak fokus. Nah itu minusnya sih kayak gitu, kayak ada yang ngebentak ketika kita kasih tahu, malah mereka suaranya keras. Kan kalau perempuan lembut ya ketika dibentak loh gitu. Lalu ada juga respon yang ketika kita ingatkan, ini pekerjanya malah lempar balang. Memang lemparnya bukan ke kita, tapi kesel dilempar aja begitu. Tapi kan suaranya kenceng. Kita habis ingetin begitu kita balik badan, dia begitu, jadi kaget gitu, dan kadang kita suka tersinggung dan nangis. Nah itu buruknya seperti itu pengalamannya. Mungkin di luar sana banyak sekali pengalaman negatif ya, tapi puji Tuhan sih saya belum pernah yang fatal ya, karena memang baik nih, tadi udah ada negatifnya, positifnya ada, kita punya tim yang bisa ngejaga kita. Biasanya kalau perempuan di proyek itu sangat diprotek ya. Dijaga. Cowok-cowoknya, tim-tim kita itu lebih posesif. Kadang, ya kalau kita pakai baju, kita ngerasa baju kita tuh nggak apa-apa gitu kan. Baju kita nggak ketat, baju kita pajak tangan, tapi mereka merasa bahwa ini bisa digodain nih kalau kayak gitu. Lu ganti baju, pakai jaket. Kalian suka begitu. Nah, benar-benar dijaga. Nah, plus yang paling penting adalah kita sebagai wanita di konstruksi itu lebih ke jadi warna untuk mereka ya, jadi warna. Dan secara emosi pun kita jauh lebih menang sih sebagai perempuan, Mas Ronaldo. Mohon maaf ya Mas Ronaldo. Ya, silakan Mbak. Kami lagi membanggakan diri kami. Ya. Jadi ibarat kalau ibarat diistilahkan ya, kalau laki-laki menegur sesama lelaki atau mengingatkan ya, biasanya HSI kan kerjanya mengingatkan ya, menegur gitu. Jadi ibarat tangan ini, laki-laki kalau ketemu laki-laki itu cenderung kayak punggung tangan, Mas Ronaldo. Bergesekan gitu, Pak. Ya, cenderung banyak gesekan ya kan. Egonya tinggi. Ya, emosi juga gitu. Tapi kalau perempuan, yang saya lihat sih justru responnya lebih ke balik ya. Jadi lebih kayak ngegenggam gitu. Jadi mereka lebih terima, lebih segan gitu. Lebih karena wanita cenderung persuasif sih kalau nggak salah namanya ya. Ajakannya lebih oke gitu. Oh iya, gitu. Jadi senangnya di situ. Yang penting kita jangan terlalu cerewet pada saat mereka lagi kepanasan gitu. Gitu aja sih Mas Ronaldo. Dan banyak sih positif-positif lainnya ya. Karena di Indonesia ini saya lihat bahkan di konstruksi wanita itu sudah emansipasi wanitanya sudah diakui ya. Dan mereka pun sudah mengakui bahwa ya udah wanita ya sama kayak mereka. Oke.
Jadi teman-teman para Sri Kandi atau teman-teman yang masih kuliah mengambil jurusan K3, jangan pernah takut untuk bergabung di dunia konstruksi. Kita bisa lihat contohnya ada Mbak Grace yang sudah mempunyai pengalaman bagaimana kerja di K3 konstruksi. Nah, Mbak Grace, kalau dilihat tadi dari profil video yang kita putar tadi, Mbak Grace kan banyak nih pengalaman nih, mulai dari bidan, terus dari bidan pindah jadi banker, dari banker menjadi HSE, terus banyak lagi nih kegiatannya, ada jadi MUA, pernah juga jualan kue donat paha ayam. Nah, sorry. Kayaknya bisa itu nggak di ditarik nggak, Mbak? profile, nggak ada ya? Bisa ditarik nggak, Mbak? Benang merah dari semua jenjang profesi yang pernah Mbak Grace alami, jalani, seperti apa sih dengan dunia pekerjaan yang sekarang Mbak Grace geluti? Ya, mulai dari kegiatan ya Mas Ronaldo ya, lebih tepatnya yang pernah saya kerjakan. Memang karena orangnya suka mau mencoba ya, suka penasaran. Jadi kalau untuk benang merahnya mulai dari kebidanan, banker, terus HSE, lalu mungkin jual-jualan atau makeup ya, semuanya kalau dibilang benang merah sangat ada Mas Ronaldo. Karena saya lihat dari semuanya itu saya tarik, kalau ditarik semua cenderung lebih ke servis ya, ke pelayanan. Kalau bidan melayani ibu bersalin dan keluarganya dan bayi-bayinya, ya kan. Kalau kalau di bank melayani customer, ya kan. Kalau mau melayani customer, maunya seperti apa, looknya bagaimana. Kalau jualan kue juga harus ngikutin selera customer yang kekinian, maunya kayak gimana, gitu kan. Terus kalau di HSE pun pelayanan terhadap perusahaan, mau itu owner, kontraktor, atau kami sendiri, atau pekerjanya, bahkan diri kita sendiri sebagai HSE pun dilayani di situ. Dilayani dalam apa? Dalam arti program K3-nya berjalan supaya kita selamat gitu. Nah, luar biasa Mbak Grace. Jadi istilahnya hidup untuk melayani gitu kan. Lama-lama jadi pelayan seksi ya. Nah, Mbak Grace, kita kembali ke judul ya. Mbak Grace kan bukan pernah sih, memang punya hobi menjadi MUA nih. Dan terkadang mengambil part-time untuk kerjaan tersebut. Nah, ada tips nggak buat teman-teman yang di lapangan nih, baik laki-laki, baik perempuan gitu kan, bagaimana sih cara menjaga kulit kita gitu kan, biar kelihatan glowing, aman, kulitnya nggak kebakar matahari gitu kan. Karena pernah Mbak, teman saya dulu pas kita di proyek, ini konteksnya dia itu adalah seorang laki-laki. Dia tuh kalau ke lapangan bawa payung Mbak. Oh gitu. Dia nggak kena matahari gitu. Nah, ada nggak tips dari Mbak Grace nih buat teman-teman, buat kita di sini tentang untuk menjaga kulit kita biar tetap sehat, Mbak? Kalau dibilang tips sih, bingung juga ya Mas Ronaldo, karena muka saya pun juga nggak glowing ya. Tapi biasanya sih saya itu rutinitasnya di proyek karena udah umur juga ya Mas Ronaldo. Oh, umur ya. Umur, kita harus ingat umur loh. Kita bekerjanya di mana, kena sinar paparan matahari, debu dan segala macam. Yang paling penting itu adalah sunblock atau sunscreen. Ya, mulai dari muka sampai ke tangannya saya lumayan berkilau tangannya. Berarti jadi timnya Mbak Grace kayaknya enak nih kayaknya. Jadi tiap hari sebelum kita safety breathing sambil dibagi-bagi sunblock gitu kan, sambalkan gitu. Enggak sih. Jadi gini Mas Ronaldo, kalau di tim saya itu kan ada beberapa, kan karena pria semua ya. Iya. Nah, ada beberapa meja gitu di dalam ruangan. Saya tuh pagi-pagi suka pakai sunblock kan. Sebelum keluar saya pakai sunblock. Terus mereka ngeliatin, ini apa? Terus ditanya, ini apa Mbak Grace katanya? Sunblock gitu kan. Pakai sunblock lah Pak, gitu kan. Biar nggak tua. Nah, kadang saya suka komporin gitu kan. Udah tua, tambah tua. Nah, kadang suka bercanda begitu. Akhirnya tiba-tiba besokannya, Grace,
saya udah beli sunblock kayak begitu, akhirnya mereka begini-begini juga ikutan. Nah, kalau untuk sunblock itu biasanya pagi-pagi Mas Ronaldo sebaiknya 30 menit sebelum kita ke lapangan kita harus sudah pakai. Tapi setelah dari lapangan ya kita retouch lagi sunblocknya 2 atau 3 jam sekali. Nah itu sangat penting sih Mas Ronaldo. Selain kita protek pakai helm ya, helm pasti dong. Helm terus dikasih apa tuh namanya? Apa? Kain ya, karena kadang suka ngebelang di sini. Walaupun rambut panjang perempuan suka ngebelang loh di leher. Oh gitu. Dan jangan lupa pakai sarung tangan. Ini kemarin saya lupa pakai sarung tangan, jadinya jadi agak belang. Berarti kita cukup pakai sunblock aja, Mbak? Nggak perlu kayak make up, dandan atau sebagainya gitu? Kalau make up sih tergantung ya, Mas Ronaldo. Kalau orang yang suka make up, silahkan make up. Tapi caranya jangan merah cabe ya. Kalau merah cabe takut menggoda. Saya aja kemarin yang pekerja ngomong begitu, Bugra jangan sering-sering sini nanti saya nggak fokus gitu kan. Itu saya nggak make upan dan pakai masker gitu, apalagi kalau misalkan pakai make up ya kan. Gitu caranya sih ya make up ya seperlunya aja. Lagian kalau sekarang pakai lipstick tebal-tebal, make up tebal-tebal juga nggak kelihatan kan Mas Ronaldo. Oh, lagi pandemi pakai masker gitu. Nah, gitu. Ya menjaga aja karena kan kita di area yang kebanyakan pria yang dimana wanitanya tidak ada. Jadi wanita itu seperti malaikat buat mereka. Kan siapa tahu kan Mbak pas memberi saran gitu kan karena dilihat pakai makeup cantik itu kan pekerjaannya lebih oh iya saya lagi diingatin sama malaikat gitu kan. Tapi cenderung nggak fokus sih biasanya, malah jadi digodain. Bener. Orang kita lewat kalau parfumnya terlalu nyentrik, Bu Grace tumben nggak pakai parfum gitu. Oh gitu. Jadi tajam ya pengen. Jam, karena memang perempuan kan sendiri ya, jadi beda. Baik mata, hidung gitu kan, penciuman semua tajam semua. Semua indra dipakai untuk memperhatikan wanita. Gitu. Oke, kita lanjut lagi Mbak Grace. Nah, setiap tamu atau setiap bintang tamu yang hadir di Ngoplos nih Mbak Grace. Tadi kita melihat nih di profil nih, Mbak Grace mempunyai beberapa hobi nih. Kita mau tantang Mbak Grace untuk menyanyikan sebuah lagu. Nah, berhubung karena sekarang ini kita akan menyambut Hari Kartini Mbak. Alangkah baiknya Mbak Grace kami undang untuk menyampaikan seberapa kartinya Mbak Grace melalui lagu, Mbak. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak agar teman-teman yang ada di YouTube. Besok Mas Ronaldo harus jadi narasumber, saya jadi MC ya. Boleh sekali Mbak. Oke, ini sebenarnya hobi ya, bukan pandai tapi hobi. Oke Mbak, silakan Mbak Grace. Ini luar biasa banget ya MC-nya. Ibu kita Kartini ya. Silakan Mbak.
Oke, thank you Mbak Grace sudah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah buat teman-teman kita di sore hari ini. Nah, sebagai pesan terakhir dari Mbak Grace, apa nih buat teman-teman para kaum hawa nih yang ingin atau yang sedang belajar menjadi seorang HSE? Untuk teman-teman wanita yang ingin jadi HSE, yang paling penting adalah jangan takut, jangan berhenti untuk belajar, karena masih banyak pelajaran-pelajaran yang perlu kita pelajari, banyak pengalaman di sana. Jangan menyerah, karena Indonesia sekarang sudah membuka mata untuk perempuan-perempuan, bahkan di proyek-proyek pun nggak masalah gitu loh. Ya, jadi untuk kita wanita, kita sudah banyak kesempatan yang sudah dibukakan oleh Ibu Kartini ya. Jadi tetap semangat dan jadilah wanita yang tahu apa yang mau dia capai, tahu apa dan bagaimana dia cara dia untuk mencapai cita-citanya. Oke, thank you Mbak Grace. Terima kasih banyak kami ucapkan telah hadir di acara ngobrol polos bareng MCFID. Kami dan semua tim kru mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga Mbak Grace sukses selalu. Terima kasih Mas Ronaldo juga. Terima kasih AMC. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman Ngoplos, sampai di sini acara kita. Kita akan ketemu lagi di acara Ngoplos yang berikutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk kegiatan Ngoplos kita agar tetap update untuk info-info Ngoplos kita pada sore hari ini. Sekian yang perlu kami sampaikan. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!